Justru si dokumenternya yang jarang bikin gitu. Ya dengan Pelaku tadi ya fotonya pelaku fotonya gitu. Dengan misalnya contohnya tadi si Burger Girl, dia bikin atas dasar kebeeman atau kemauan si bandnya gitu, Iya. terutama almarhum Eben gitu. Ini kalau misalnya ngebahas pengarsipan sebenarnya lebih lebih apa ya, lebih bukan lebih menarik apa ya, mungkin lebih jelas lah ketika kita bikin buku, katanya kamu bikin buku Mi katanya. Halo, balik lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngobrol bareng Kang Fahmi, salah satu fotografer yang sering mendokumentasikan acara musik ya kan? Iya. Spesifiknya mungkin acara musik underground mungkin ya, gitu nggak sih? Lebih sering sih. Gitu ya? Mungkin ruang kolektif lah. Ruang kolektif lah ya. Tapi awal mula masuk ke dunia fotografi itu apa langsung ke musik dulu atau gimana sih? Sebenarnya ya kalau misalnya ngobrolin fotografi awal mula gitu, mau tidak mau dan hampir semua orang sama pasti di foto streetnya gitu. Jadi jalanan sama. gitu. Saya juga sama. Kebanyakan gitu aja gitu. Dan memang kalau buat motret ya mungkin udah cukup lama lah, entah itu dari zaman SMP atau SMA gitu. Tapi kalau misalnya secara serius di dunia dokumentasi di zaman kuliah deh kayaknya. Berarti mungkin 2016-17 lah. Oke. Lumayan berarti, tapi emang udah langsung masuk ke musik gitu. Jadi serius ke setelah masuk ke ke perkuliahan gitu. Ya 2017. Jadi 2017 tuh ada bukan tawaran sih, lebih ke tugas magang gitu. Nah, pada saat itu tuh berkuliah di salah satu kampus lah gitu, Padepokan Seni 212 gitu. Jadi ISBI di ISBI gitu kan, ngambil prodi desain grafis gitu. Nah setelah itu tuh ada tugas magang. Nah beberapa teman-teman atau kebanyakan teman-teman tuh nyarinya studio desain semacam gitu. Terus karena mungkin untuk saya pribadi lebih seneng main atau kerja di lapangan, padanya nyari si kantor atau misalnya perusahaannya juga yang memang kerja di lapangan. Nah pada saat itu 2017 masuk ke si Atap Promotion. Kalau misalnya tahu gitu. Nah dari situ tuh disangganya ya karena basicnya lagi di perkuliahan desain grafis, disangganya malah mau magang desain grafis. Padahal bilang nih orang pengen ngambil foto gitu ya. Meskipun ya ditanya balik gitu, karena mungkin pergerakannya tuh buat komersil justru lebih banyak di videografi atau gambar bergeraknya daripada foto gitu. Cuman pada saat itu orang tegas gitu, orang pengen ngambil foto gitu, meskipun ya asli ya gitu, dek foto unggul lebar gitu, ya mau gak mau gitu, ya udah deh gitu kan. Oh awalnya gitu, gara-gara magang ya, magang di Atap dan emang udah fokusnya udah di musik gitu kan. Si Atap Promotion tahu sendirilah gitu dengan musiknya gitu. Dulu kalau nggak salah 2000 berapa ya, 17-18 pernah tuh anak-anak yang dari Rawus juga pada presentasi di Atapnya kan. Saya salah satunya tuh dulu tuh. Iya, yang bareng si Pak Kimung kan ya. Iya, Pak Kimung. Waktu itu teh ya ketemu Wahyu juga pas orang magang gitu. Berarti ketemunya di Atap gara-gara magang di Atap, jadi sekarang keterusan ya. Jadi sekarang mungkin fokusnya lebih ke fotografi, ke musik yang underground karena ini dari Atap ya. Sebenarnya sih kalau misalnya buat di Atap enggak spesifik underground sih gitu. Ya? Mungkin karena kelihatannya orang-orang bekerja di situ gitu. Terus memang erat kaitannya dengan si skena underground gitu kan. Almarhum Kang Eben juga, Pak Kimung apalagi gitu kan gitu. Sebenarnya nggak ke situ gitu, cuman mungkin karena kelihatan di covernya aja gitu, banyak di underground. Terus kalau misalnya buat sekarang kenapa lebih banyaknya di ruang kolektif gitu, justru karena memang saya lebih banyaknya di situ gitu ya, dengan teman-teman tuh gitu, erat kaitannya gitu. Tapi sekarang jadi official photographer band atau gimana? Ya, untuk beberapa band sih kebanyakan. Satu megang ya. Gitu. Ya tibarudak teh gitu istilahnya mah gitu. Jadi si yang bukan yang pertama, mungkin yang pada akhirnya jadi official secara
resmi gitu ya, secara official secara resmi. Ya, secara resmi lah ya gitu. Dengan si pertama tuh si Under 18 gitu. Under 18 ya. Terus dengan Iron Voltage, Black Hawk, Spellforger, terus juga ngebantu beberapa teman-teman lain lah gitu ya. Tapi tiap band itu yang dipegang, apakah gaya fotonya dibedakan sesuai karakter si bandnya kah, atau dengan stylenya Kang Fahmi? Biasanya gitu. Sebenarnya sih untuk saya pribadi nggak bilang saya punya style ya gitu. Cuman mungkin lebih ke kebiasaan aja sih gitu. Jadinya buat si teman-teman juga ada beberapa teman-teman yang cocok nih gitu. Kayak terakhir gabung tuh sama si Black Hawk gitu. Si Black Hawk bilang kalau ya ini nih kamu yang bisa mempresentasikan musiknya Black Hawk lewat foto katanya. Setelah itu gitu. Begitu juga dengan si Under 18 gitu. Kalau misalnya masih atau sempet datang ke panggung yang ada line up-nya si Under 18, ya tahu sendirilah gitu. Si Under 18 tuh di setlist, pertengahan setlist tuh biasanya kita nggak bisa ngebedain mana player, mana si audience gitu. Ya, karena semuanya naik ke stage gitu. Nah dari situ tuh meskipun memang secara secara kerjanya susah ngambil gambar gitu. Cuman si Under 18 tuh bukan bisa, maksudnya bilang kalau ya ini nih kayaknya kamu deh yang bisa memotret si Under 18 katanya. Memunculkan karakter Under 18 melalui foto gitu. Iya, gitu. Kebanyakan sih seperti itu ya gitu. Kalau misalnya buat style cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan gitu. Oh, gaya kamu ini mirip sama ini cocok sama musik yang dia usung atau semangat yang dia usung gitu. Gitu. Kalau misalnya buat saya pribadi pengen gambarnya seperti apa mah ya masih explore sih gitu. Tapi kebanyakan tuh justru kalau foto-foto terutama yang underground gitu ya, foto-fotonya masih selalu dengan direct flash yang terang-terang. Jadi selalu kayak apa itu emang template-nya atau gimana sih? Kenapa sih? Tergantung lagi sih gitu. Kalau buat saya lebih banyak ngambil momen gitu. Untuk beberapa kasus gitu si lighting yang gak terlalu proper atau tidak terlalu mumpuni gitu. Jadinya ngambilnya ekspresinya gitu. Terus segala macamnya gitu. Jadinya bisa lebih representatifnya sih dari si momen yang ditangkap ya gitu. Jadi flash tuh bisa menangkap, membekukan itu ya. Iya gitu. Oh iya. Karena kenapa hampir rata-rata gitu ya yang band-band dengan yang kencang itu pasti fotografernya pasti direct flash dari, jadi emang itu alasannya ya buat nangkep momen. Iya. Beda-beda juga sih sebenarnya. Template. Beda-beda juga sih, ada yang dia pakai flash gitu atau misalnya direct ke si VJ ya, si visual jokinya pengennya kayak gimana, atau misalnya dari si bandnya itu sendiri gitu. Request ya? Request gitu, by request untuk beberapa alasan gitu ya. Ada contohnya mungkin kayak si Burger Kill lah ya, kalau misalnya di Bandung si Burger Kill dia punya istilahnya operator lightingnya sendiri. Terus merangkap ke si visual jokinya juga gitu. Terus beda lagi ketika misalnya saya dengan Under 18, ya itu mah sagau naweh gitu ya. Tapi kalau misalnya beneran. Nah, untuk beberapa kasus kayak misalnya lampunya proper, terus si operatornya dari vendornya nih dia mainin lampu yang kelap-kelipnya sangat gitu. Nah, baru request gitu. Ada juga sih beberapa band yang saya mah pengen warnanya merah aja gitu. Itu kan jadi ribet ogenya, namanya tuh nyari fokus si kamera tuh hese gitu aja. Ya low lightnya rada gitu. Tapi kalau yang ideal emang ada visual itunya ya, visual joki. Dia yang mengarahkan style dan lain. Iya gitu. Sampai ke pencahayaan juga ya. Jadinya juga si karakter bandnya juga sesuai gitu, apa yang dipengen sama si bandnya itu sendiri gitu. Ya dengan Burger Kill misalnya, atau si Seringai salah satunya juga gitu. Oh iya ngerti. Tapi kalau untuk alasan sih kenapa sih justru memilih ke dokumentasikannya ke musik gitu, apa emang pernah nyoba yang lain gak sih terus jadi tahu gitu alasannya kenapa sih justru cocoknya di sini gitu. Gitu maksudnya, kalau secara musik mungkin karena seneng dengerin musik, terus intinya sih seneng main lah ya gitu.
seneng main, seneng ketemu dengan orang-orang gitu. Apalagi kalau misalnya tour gitu. Nah si tour tuh Seru justru itu. yang serunya bukan pas di panggungnya tapi perjalanannya Backstage-nya. gitu. Backstage-nya yang lebih seru gitu. Nah setelah itu kalau misalnya di luar musik sebenarnya juga memang mengerjakan gitu. Okay. Cuman enggak apa ya? Bukan enggak ke ranah komersil, cuma lebih ke kesenangan pribadi deh gitu. Kayak tadi misalnya balik lagi ke Street. awal di street gitu ya. Ya sambil jalan-jalan, motret gitu kan. Iya. Jadi tetap mengerjakan lain tapi untuk kesenangan. Tapi motret musik masih senang. Senang pisan gitu, senang pisan. masih ada rasa senangnya gitu kan. Karena itu kalau udah kelamaan jadi udahlah jadi jadi masih ada rasa itunya masih ada lah ya. Ya, masih ada sih. Alhamdulillahnya masih ada gitu. Yang berkurang cuman mungkin kayak biasa kalau dulu tuh awal-awal datang ke sebuah gigs gitu ya. Motret semua bandnya gitu. Sekarang mah yang by request aja gitu. Karena capek oke. Capek oke gitu. Terus ya yang jadi serunya kan sebenarnya di gigs itu bukan dengerin musiknya tapi ketemu teman-temannya gitu. Jadinya kalau misalnya keseluruhannya dipotret nih gitu. Nah momen buat ketemu atau ngobrol sosialisasi itu jadi kurang gitu kan. Terus kemarin juga baru ngadain pameran ya Kang ya. Itu pameran gimana sih? Boleh ceritain judulnya tuh apa? Kilas ya? Iya Kilas gitu. Sebenarnya sih sebelum nama Kilas ada tuh itu project mandiri sih gitu. Namanya Dance Macabre gitu. Nah itu sempat diobrolin juga di sini sama Wahyu. Sama Aga juga deh kalau nggak salah. Itu pun kalau inget sih Kak. Jadi si Dance Macabre itu tuh lebih kepada mungkin keresahan pribadi aja sih ya gitu. Nah ditambah juga karena di lingkup seni gitu. Jadinya Cigana mah kudu rada sombong gitu dengan pamerannya sombong gitu. Aktualisasi diri. nama ininya kan juga pameran gitu, ada pamer di situ gitu, ada kata pamer di situ. Nah, pada saat itu tuh dibikin di 2020 akhir Desember pandemi pas pandemi gitu. Jadi bikin lah si namanya Dance Macabre, cuman formatnya justru di sosmed, Instagram Story. Ya sesuai judul juga lah gitu, dengan dimana kamu melupakan hari esok gitu yang dihabiskan untuk hari ini gitu secara konteks ya gitu. Nah pada saat itu sih cuman pengen cuman pengen mengisi waktu gak ada kegiatan gitu. Terus penasaran juga gitu, kayaknya kalau misalnya dibikin sebuah format pameran untuk foto si musik ya gitu akan seperti apa gitu. Mungkin beberapa orang atau misalnya sebelumnya pernah ada yang melakukan gitu dengan contohnya 2013 itu Burger Grill sempat bikin yang buku foto Venomous Alive gitu. Terus dia bikin filmnya juga. Seringai juga sempat bikin tuh film dokumenter gitu. Nah, yang menjadi menariknya tuh adalah mungkin justru si dokumenternya yang jarang bikin gitu. Ya dengan pelaku fotonya gitu. Dengan misalnya contohnya tadi si Burger Grill dia bikin atas dasar kebeeman atau kemauan si bandnya gitu, terutama almarhum Eben gitu. Begitu juga Seringai gitu. Nah, yang menjadi menarik itu adalah ya ini pelakunya ini yang bikin gitu. Nah, setelah selang 2 tahun lah gitu, ngelihat teman-teman mulai banyak yang aktif mendokumentasikan gitu, terus makin banyak juga teman-teman yang pada akhirnya kenal gitu. Mulailah dengan kayaknya si keresahan ini jangan dipendam pribadi deh, jangan dipendam sendiri deh gitu. Ajakin deh, coba tebarin deh gitu. Ngajakin lah si 9 orang lain gitu. Pada akhirnya ternyata setelah cerita mereka pun tertarik gitu. Karena memang beberapa ada yang kepikiran pengen melakukan, cuman gak ada temen. Iya, entah itu gak ada temen, gak tahu caranya gitu. Iya, entah itu gak tahu caranya, entah itu gak pede dan segala macam gitu. Padanya jadilah si Kilas ini gitu. Di pamerannya sebenarnya tentang ada tema khususnya nggak sih atau apa spesifik? Sebenarnya nggak ada tema ya, cuman mungkin lebih ke gagasan aja sih. Intinya masih gagasannya ini adalah ya berawal dari si Dance Macabre tadi ya, gagasannya masih tetap sama gitu. Si gagasannya ini lebih ke mungkin bentuk kepedulian terhadap orang-orang di balik layar gitu ya. Kadang kita luput deh gitu. Anggaplah misalnya sebuah band atau misalnya seorang musisi dia
posting dokumentasi hasil manggung gitu ya, beres manggung. Terus dia nggak nge-kreditin si si dokumenternya atau fotografer atau videografernya gitu. Begitu juga teman-teman yang lain. Ditambah juga karena mungkin saya lebih banyak dengan ruang-ruang kolektif gitu ya, yang dimana digaungkan tuh respect each other gitu. Padahal saya melakukan bentuk respect yang lebih lebih apresiatif gitu. Ya si bentuk kepedulian itu yang pernah. Terus padanya juga pengarsipan sih gitu. Nah itu pengarsipan gitu. Maksudnya teh ya mungkin banyak lah di skena-skena musik di Bandung gitu. Yang motor banyak gitu, yang motor banyak, cuma yang ngarsipin gimana tapi nih? ketika yang mengarsipkan itu masih sangat jarang gitu. Tercecer sana sini ya. Iya gitu. Apalagi kalau misalnya banyak yang melakukan, salah satunya bukan banyak, justru masih sangat sedikit gitu ya. Yang saya tahu ya Pak Deden alternatif kan gitu. Cuman Pak Deden lebih banyaknya di zin gitu, poster gitu. Untuk fotografi dia enggak gitu. Bukan enggak ya, mungkin belum lah gitu. Terus Pak Kimong juga dia mengarsipkan, tapi kan dia lebih banyaknya di jurnal atau tulisan kan gitu. Banyak juga sih sebenarnya, cuman untuk membangun jejaring justru masih sangat kurang gitu. Nah setelah itu si Kilas ini sih diharapkan jadi forum ya gitu, maksudnya jadi wadah juga gitu ya, semacam Raus lah jadi forum di mana teman-teman dokumenter musik gitu bisa ngumpul gitu, bisa bisa ngobrol lah gitu, bisa bikin sesuatu sharing, gitu, bisa sharing pengetahuan. Maksudnya sebenarnya sebelum juga pernah ada gitu si Stage ID, kalau tahu di Instagram. Di Instagram. Nah ngomong apa nih? takut salah ngomong gitu. Maksudnya bukan berarti hanya di Instagram aja, tapi masih perlu bentuk nyata aja sih gitu, masih perlu interaksi yang lebih lah gitu. Karena saya juga kalau motret musik pasti hashtagnya ada Stage ID. Barijeng tadi repost kan. Iya. Baiklah. Gitu. Biar ada. Jadi sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya pengarsipan itu ya, yang kesadaran mengarsipkan. Iya gitu. Meskipun dengan posting di sosmed mungkin itu salah satu bentuk pengarsipan ya. Cuma gitu. kan nggak HD juga ya. Gitu. Maksudnya mungkin yang menjadi sayangnya ini adalah cuman jadi tumpukan data aja gitu. Jadi tumpukan data. Nggak jadi apa-apa gitu. Nggak jadi apa-apa gitu. Jadi sebenarnya seberapa penting sih peran terutama dokumenter musik untuk dunia musiknya sendiri? Just penting pisan gitu, karena beberapa kasus untuk yang saya alami ya terutama gitu. Pertama kali ya pada akhirnya dengan under 18 jadi officialnya gitu. Si kalimat pertama yang disampaikan itu dari personelnya, dari si Mas Budrek itu dia bilang gitu. Orang salila 20 ini nggak apa-apa ya pakai bahasa Sunda. Apa? Nanti ada subtitlenya sama editor. aman nggak? Universal aja lah ya, pakai bahasa Indonesia lah ya gitu, maksudnya lebih umum lah ya. Si Mas Budrek tuh bilang kalau ya saya selama 25 tahun band-bandan baru sadar kalau dokumentasi itu penting. Nah itu. Ya. Si Mas Budrek tuh bilang kayak gitu. Setelah lewat ya. Setelah lewat gitu 25 tahun gitu. Itu di tahun kemarin gitu. Nah, terus juga sebelum-sebelumnya lagi di saat magang gitu. Di 2017 pada saat itu lagi nongkrong tuh di kantor. Saya Pak Kimung, Adi Gembel sama almarhum Eben gitu. Yang ngobrolin skena musik kayak gimana segala macam, nyampe pada akhirnya nyampe di ranah pengarsipan dan dokumentasi. Almarhum Eben tuh bilang gini. Saya si BK kayaknya nggak akan pernah segede sekarang kalau misalnya dari dulu nggak sadar tentang pengarsipan. Iya benar ya. Benar. Ya, kalau misalnya kita lihat BK deh ya gitu. So, paling komplit tuh fotonya. Paling komplit gitu. Ya dia sempat ya di filmnya yang We Will Bleed aja. Atau misalnya beberapa kali lah dia posting foto di mana tiga personil pertama ya. Almarhum Eben, almarhum Ivan Skambek dan Pak Kimung ada di ruang BK. Itu tuh sebelum jadi band Burger Kill tuh udah ada fotonya tuh bertiga gitu. Maksudnya yang gitu-gitu ya. Hal-hal seperti itu gitu. Makanya mungkin salah satu orang atau salah satu band yang cukup aware terhadap pengarsipan ya si Burger Kill gitu. Mudah-mudahan sekarang tuh orang yang seneng motret
musik justru lebih apik ya. Iya, karena semoga mungkin gitu. Tuh bisa jadi harta karun di kemudian hari. Nah itu gitu. Seperti tadi saya cerita mengenai si Egau tuh, si Gauski gitu. Dia kan bilang tuh sebelum saya ikutan si Kilas ini beres ngedit dihapus gitu kan. Sayang banget tuh momen. Iya. Mending beli hard disk. Sekarang jadi sadar ternyata ini penting dan mungkin bisa sesuatu saat bisa jadi sesuatu kan. Ya mudah-mudahan. Terakhir nih, setelah membuat kan kemarin udah bikin. Ini udahan. Udah lagi aja. Oh iya benar. Iya benar. Setelah membuat kan udah bikin pameran nih. Nah, selanjutnya pengen bikin apa lagi sih, terutama dalam dunia dokumenter musik? Sebenarnya sih ketika ngebahas arsip pasti ke buku sih. Buku ya? Iya, ke buku gitu. Ya sempat cerita juga. Saya nanti si Wahyu pun gitu waktu saya cerita mengenai proses ini kan gitu. Dia bilang, ya ini kalau misalnya ngebahas pengarsipan sebenarnya lebih apa ya, lebih bukan lebih menarik apa ya, mungkin lebih jelas lah ketika kita bikin buku katanya, kamu bikin buku Mi katanya. Ya cuman mungkin kenapa yang kemarin itu apa namanya belum dijadikan buku tuh ya sebagai pematik dulu aja gitu, sebagai bentuk awal aja gitu. Nah nantinya semoga sih gitu pengennya bikin buku dari masih kolektif sih bentukannya. Karena gitu, emang masih jarang ya buku-buku foto tentang musik gitu. Mungkin yang ditahu yang terutama Indonesia ya. Iya, masih sangat jarang gitu. Kebanyakan kan ya kalau misalnya di Indonesia kebanyakan Jakarta lagi. Kalau nggak dokumenter kayak gitu kan nggak yang ke musik tuh masih bisa dihitung jari lah ya. Iya gitu. Tapi yang paling gede si Mas Chandra yang itu yang slang. Iya gitu. Iya yang sempat saya lihat. Terus kemarin kan Dian tuh anjing keren juga sih. Shout out itu mah. Ya mudah-mudahan terwujud bukunya segera. Oke teman-teman, karena udah azan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Halo, dadah.